这次我真的睡着了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novia, NPM 719212942. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ada juga sejarah dari koperasi, yaitu koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi ini dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan atau mereka ingin mengubah hidupnya untuk lebih baik. Di Indonesia, ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wirya-Atmaja yang tahun 1896 untuk mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Beliau sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Tahun 1951, dibuatlah peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, dan pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia dan mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya, dan pada hari itu juga ditetapkan hari sebagai Hari Koperasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta ada 3 macam koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu untuk melayani buruh dan pegawai. Yang kedua, koperasi produksi, yaitu mewadahi petani. Koperasi yang ketiga itu adalah koperasi kredit, yaitu untuk melayani pedagang kecil, pengusaha, dan lainnya. Apa saja landasan dari koperasi itu? Ada 3 landasan dari koperasi, yaitu yang pertama, landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, landasan struktural UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sosok guru perekonomian nasional. Yang ketiga, landasan operasional pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Nah, asas apa saja yang ada dalam koperasi? Asas yang terdapat dalam koperasi ada 2, yaitu yang pertama, asas kekeluargaan, yaitu mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Yang kedua, ada asas gotong royong, yaitu bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi dan sifat
untuk bekerja sama. Selain itu, ada juga fungsi dari koperasi. Apa saja sih fungsi dari koperasi tersebut? Nah, fungsi dari koperasi tersebut adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sukagurunya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain itu, ada pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Di perkembangan pada saat ini, sudah banyak memiliki usaha koperasi sendiri. Dalam artian, koperasi sudah mandiri. Kemandirian ini sangat sulit untuk dicapai. Maka dari itu, anggota dan pengurus benar-benar mengusahakan tidak hanya UMKM milik pribadi saja yang berjalan dengan lancar, tapi koperasi saat ini sudah memiliki usaha sendiri. Jadi terbentuklah koperasi yang mandiri. Mungkin itu saja penjelasan materi untuk koperasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.